Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sania Putri Alisya pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kali ini saya akan membahas yaitu objek harapan 11 dan 12, yaitu definisi dan konsep harga transfer serta kebijakan penetapan harga transfer. Pertama kita masuk dulu kepada definisi harga transfer. Nah, harga ini dapat dibagi dua, yaitu harga internal dan harga eksternal. Harga eksternal ini biasa kita kenal dengan harga pasar. Sedangkan harga internal itulah dia yang namanya harga transfer. Jadi apa sih harga transfer itu? Harga transfer adalah harga yang ditetapkan apabila terjadi penjualan antar unit atau antar divisi dalam suatu perusahaan. Jadi misalnya gini, divisi A menghasilkan sebuah produk dan divisi B ingin membeli produk dari divisi A tadi. Kalau misalkan divisi A ingin menjual ke divisi B, maka harga yang dipakai adalah harga transfer. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep harga transfer. Konsep harga transfer ini adalah mengoptimalkan laba. Jadi, masing-masing manajer divisi bersifat desentralisasi. Artinya, mereka bebas untuk memilih harga atau menetapkan harga sepanjang masih menguntungkan divisinya. Nah, apa sih dampaknya harga transfer ini terhadap perusahaan? Dampak yang pertama yaitu kebijakan suatu manajer divisi dapat menguntungkan bagi divisinya, tapi bisa juga merugikan bagi divisi lain, bahkan dapat merugikan perusahaan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh dampak harga transfer yang pertama. Di sini divisi A akan memproduksi komponen yang akan ditransfernya ke divisi B dengan harga transfer 30.000 per unit. Maka divisi B akan menerima komponen dari divisi A tadi dan membayar dengan harga 30.000 per unit sebesar harga transfer. Nah, harga transfer pada divisi A ini merupakan pendapatan bagi divisi A. Maka pendapatan ini akan meningkatkan laba bersih sehingga meningkatkan ROI juga. Pada divisi B, harga transfer ini merupakan biaya atau beban. Maka beban ini akan menurunkan laba dari divisi B sehingga akan menurunkan ROI juga. Dampak yang kedua yaitu harga transfer dapat digunakan untuk penghematan pajak. Contohnya di sini, pada perusahaan yang beroperasi di negara yang pajaknya tinggi, maka perusahaan dapat memperkecil labanya agar pajaknya juga kecil. Bagaimana cara memperkecil laba tersebut? Yaitu dengan meninggikan beban. Nah, cara meninggikan beban ini dengan menaikkan harga transfer sehingga beban kita akan menjadi lebih kecil dan akan mengurangi laba kita. Jadi pajak kita juga jadi kecil. Nah, pada perusahaan yang beroperasi di negara yang pajaknya rendah, maka dia akan menaikkan labanya. Bagaimana cara menaikkan laba? Yaitu dengan mengurangi beban. Maka harga transfernya di sini diambil sekecil mungkin agar labanya tinggi tapi pajaknya tetap dikenakan rendah karena negara itu menetapkan pajak yang rendah. Selanjutnya kita masuk kepada kebijakan penetapan harga transfer. Yang pertama yaitu kebijakan harga pasar. Yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya. Yang ketiga, harga transfer yang dinegosiasi. Yang pertama kita masuk dulu ke kebijakan harga pasar. Harga pasar ini merupakan kebijakan harga transfer yang paling sesuai. Karena begini, setiap divisi yang menjual barangnya kepada pasar akan sama harganya dengan dia menjual ke divisi lainnya. Misalnya divisi A menjual barangnya ke pasar 50.000. Kalau dia ingin menjual ke divisi B, maka harganya juga sama 50.000. Jadi apapun keputusan manajemen di sini, mau dia membeli di pasar ataupun dia mau membeli ke divisi sebelah, maka tetap sama-sama akan mengoptimalkan laba dari perusahaan dan laba divisi. Yang kedua yaitu harga transfer berdasarkan biaya. Kebijakan ini terjadi apabila harga pasar tidak tersedia. Di sini divisi penjual akan membebankan biaya penuh dari produk sebagai harga transfer. Biaya penuh ini termasuk biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya BOP variabel, dan biaya BOP tetap. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh harga transfer berdasarkan biaya. Di harga transfer berdasarkan biaya ini kan divisi penjual akan membebankan biaya penuh dari produk sebagai harga transfernya. Maka di sini kita hitung dulu biaya penuh dari suatu produk. Biaya bahan bakunya 15.000, tenaga kerja langsungnya 5.000, overhead variabelnya 3.000 dan overhead tetapnya 5.000. Maka dapatlah biaya penuh sebesar 28.000. Nah,
kalau 28.000 ini kita jadikan harga transfer, maka dengan harga transfer ini divisi penjual tidak akan mendapatkan laba sama sekali. Maka kemungkinan divisi penjual tidak mau menjual barangnya karena tidak ada untungnya sama sekali bagi dia. Maka dengan begini, manajemen puncak bisa mengambil kebijakan untuk memberikan biaya plus untuk menambah harga transfer tadi. Jadi harga transfer itu sama dengan biaya penuh tambah biaya plus. Biaya plus itu sama dengan persentase ketetapan biaya plus dikali biaya penuh. Persentase ketetapan biaya plus ini tergantung perusahaan. Nah, misalnya di sini persentase ketetapan biaya plus itu adalah 10%. Maka harga transfernya dapat dicari sama dengan 28.000 ditambah 10% kali 28.000. Maka harga transfernya dapatlah finalnya 30.800. Itu yang akan dijual kepada divisi pembeli. Yang ketiga yaitu harga transfer yang dinegosiasikan. Kebijakan ini terjadi apabila kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi untuk menghindari biaya penjualan dan biaya distribusi. Nah, kedua divisi dapat menghemat biaya ini dengan cara menegosiasi harga transfer. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Nah, kita masuk kepada contoh harga transfer yang dinegosiasi. Di sini kita ambil contoh barangnya yaitu matras. Matras ini dijual biasanya sebesar 50.000. Di sana sudah termasuk komisi penjualan sebesar 5.000. Maka apabila kita menjual tanpa adanya komisi penjualan, maka harganya akan menjadi 45.000. Itulah harga transfer minimum kita. Nah, harga negosiasi ini akan berada pada 45.000 sampai 50.000 karena 50.000 ini kan merupakan harga transfer maksimum kita apabila terjadi komisi penjualan. Nah, jadi harga transfer dapat dinegosiasi antara 45.000 sampai 50.000 tergantung dari hasil kesepakatan dua divisi yang bernegosiasi. Sekian video saya untuk materi kali ini. Untuk referensinya saya memakai buku Handsome Mowen yang berjudul Akuntansi Manajerial, yaitu buku satunya. Dan juga saya menonton YouTube Pak Riwayadi dengan judul video penetapan harga transfer sebagai referensi lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.